Obat. Apa sih obat? Obat merupakan bahan untuk mencegah, mengurangi, menghilangkan, atau menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit. Jenis obat. Jenis obat dibagi menjadi dua, ada obat tradisional dan obat modern atau sintetik. Obat tradisional merupakan ramuan bahan dari tumbuhan, hewan, bahan mineral, dan lain-lain yang telah digunakan secara turun-temurun untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat. Penggolongan obat tradisional dibagi menjadi jamu, OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu merupakan obat bahan alam sederhana yang diketahui khasiatnya secara empiris dan belum dilakukan penelitian lebih lanjut. Obat herbal terstandar khasiatnya telah dibuktikan secara praklinis atau melalui uji hewan dan sudah terstandarisasi. Fitofarmaka, keamanan dan khasiatnya telah terbukti secara klinis, berarti telah diuji pada manusia. Obat modern. Obat dengan bahan sintetik atau bahan alam yang diolah secara modern. Penggolongan obat modern. Yang pertama ada obat bebas terbatas, obat keras, dan obat narkotika. Obat keras dan obat narkotika untuk penggunaannya harus dengan resep dokter. Kita semua sudah tahu bukan bahwa obat bisa rusak. Bagaimana ya ciri-ciri obat yang rusak? Ciri-ciri obat yang rusak, yang pertama, batas kadaluarsanya terlampaui. Yang kedua, kemasannya telah rusak. Untuk obat tetes mata, telah dibuka lebih dari 1 bulan. Obat berubah bau, rasa, dan warnanya. Lalu, kalau obat kita rusak, kita harus ngapain? Tentu saja kita harus membuangnya. Nah, berikut adalah beberapa tips cara membuang obat yang baik dan benar. Yang pertama, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang dan keluarkan obat dari bungkusnya. Hal ini berfungsi untuk melindungi identitas kita dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita. Selain itu, juga berguna untuk menghindari obat dijual kembali oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, untuk obat berbentuk tablet dan kapsul, hancurkan obat. Campur dengan air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Kemudian, taruh ke dalam wadah atau plastik tertutup. Hal ini untuk mencegah obat diambil kembali oleh pemulung. Yang ketiga, untuk obat berbentuk sirup, dapat dibuang dengan cara dituang langsung ke dalam saluran pembuangan air. Akan tetapi, untuk sirup antibiotik, anti jamur, dan antivirus, sebaiknya dibiarkan tetap berada dalam kemasan aslinya, dengan dicampur bersama air, tanah, atau bahan lain yang tidak diinginkan. Lalu ditutup rapat-rapat. Hal ini untuk mencegah terjadinya resistensi penyakit yang ada di alam. Yang terakhir, buanglah ke tempat sampah. Angka kasus penyalahgunaan obat. Cukup banyak nih. Menurut United Nations Office of Drugs and Crime, pada tahun 2015 diperkirakan kasus penyalahgunaan narkoba atau obat sebesar 2,8%, yaitu sekitar 5 juta penduduk Indonesia. Apa itu penyalahgunaan obat? Merupakan penggunaan obat yang tidak tepat atau tidak rasional, seperti tidak tepat dosis, dengan dosis dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Tidak tepat aturan waktu. Meminum obat lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan atau bahkan lebih lama daripada waktu yang telah ditentukan. Tidak tepat cara menggunakan obat. Seperti obat yang seharusnya langsung ditelan, namun malah digerus terlebih dahulu. Tidak tepat untuk kebutuhan klinis. Keluhannya apa, tapi malah pakai obat untuk apa? Mengonsumsi obat kadaluarsa. Sebelum kalian minum obat, jangan lupa dilihat dulu ya tanggal kadaluarsanya. Nah, berarti gimana tuh penggunaan obat yang tepat? Ingat 3T, tepat klinis, tepat dosis, tepat biaya. Jadi, disesuaikan dengan keluhan, dengan kebutuhan, dan dengan biaya yang kalian mampu. Informasi palsu atau hoax masih terus bertebaran. Salah satunya adalah diwaspadai bersama. Masyarakat juga harus mewaspadai.
Tips mengatasi hoaks atau berita bohong. Hati-hati dengan judul provokatif yang ingin mengadu domba pihak satu dengan pihak lainnya. Yang kedua, cek keaslian foto yang terdapat pada berita yang dicantumkan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai jumpa.